Kembali lagi di Metro Siang, pemirsa, setelah melalui proses panjang dan demo perangkat desa di depan gedung DPR, revisi Undang-Undang Desa disahkan menjadi undang-undang. Setelah membahas 248 DIM dengan pemerintah sejak bulan Februari lalu dan aksi demo yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Desa, hari ini pimpinan DPR mengesahkan Undang-Undang Desa disambut dengan riuh tepuk tangan dari anggota APDESI dan sejumlah kepala desa yang turut hadir menyaksikan pengesahan Undang-Undang Desa tersebut. Terdapat 26 angka perubahan pasal yang dilaporkan oleh Balik DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang Desa. Beberapa di antaranya yaitu pemberian dana dan rehabilitasi, kemudian pemberian tunjangan kepada kepala desa yang purna tugas, serta nantinya kepala desa dapat mengemban masa jabatan selama 8 tahun dan bisa dipilih 2 kali pada masa jabatannya. Pengesahan 2 undang-undang ini turut dihadiri oleh pihak pemerintah yaitu Tito Karnavian. Jurnalis Metro TV Ruth Dio sudah berada di sana untuk melaporkan kondisi terkini. Ruth, selamat siang. Bagaimana jalannya rapat paripurna siang ini? Apa saja poin penting dalam 2 pasal undang-undang yang sudah disahkan? Iya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini adalah DPR RI menggelar rapat paripurna masa sidang keempat tahun sidang 2023-2024 yang sudah dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan sekitar 15 menit yang lalu seluruh pimpinan keluar dari gedung Nusantara II di Kompleks Parlemen DPR RI. Ada beberapa pasal ataupun rancangan undang-undang yang hari ini disahkan oleh pimpinan DPR RI. 2 di antaranya ini memang menimbulkan banyak pro dan kontra dan juga yang juga turut dinanti oleh sejumlah masyarakat. Di antaranya tadi yang pertama sudah Anggi sebutkan, yaitu revisi Undang-Undang Desa yang sudah sah menjadi Undang-Undang Desa, yang mana kita ketahui secara bersama-sama bahwa ketika rapat paripurna digelar selama kurun waktu beberapa bulan terakhir, pihak daripada perangkat desa dan juga APDESI ini terus menerus menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR RI untuk meminta dan juga menuntut peresmian dan juga pengesahan revisi Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa, dan hingga hari ini akhirnya Undang-Undang Desa tersebut disahkan oleh pimpinan DPR RI yang tadi juga disaksikan dan juga dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian. Untuk beberapa pasal yang memang menjadi perbincangan di khalayak umum dan juga masyarakat ini adalah salah satunya yaitu masa jabatan kepala desa yang nanti bisa diemban selama 8 tahun lamanya dengan dapat dipilih juga menjadi 2 kali jabatan. Selain itu juga tadi rapat paripurna tadi juga dihadiri langsung oleh anggota maupun ketua dari APDESI dan juga kepala desa yang turut hadir di ruang rapat paripurna gedung Nusantara II di Kompleks Parlemen Senayan. Seperti diketahui informasinya yaitu untuk pembahasan RUU Desa ini sudah berjalan cukup lama sejak bulan Februari sampai dengan hari ini Maret ini memang sudah disahkan oleh pemerintah. Tidak hanya RUU Desa ataupun revisi desa yang disahkan oleh pemerintah, namun juga rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang tadi juga disahkan oleh Puan Maharani selaku pimpinan DPR RI. Untuk pembahasan RUU DKJ ini tadi diawali oleh pembacaan laporan dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas dengan pembacaan laporan yaitu bersama dengan pemerintah begitu menyampaikan di depan Puan Maharani, yang disampaikan juga ada sebanyak 734 daftar inventarisasi masalah yang sudah dibahas oleh pemerintah dan juga beberapa pihak terkait yaitu dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan juga beberapa kementerian lainnya. Selain itu juga dari bacaan laporan yang disampaikan oleh Ketua Balek, dari 9 fraksi partai politik yang ada di DPR ini ada sebanyak 8 fraksi partai politik yang menyetujui rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini disahkan menjadi undang-undang. Sementara 1 partai lainnya yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera ini menolak RUU DKJ disahkan menjadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Dan tadi dibuktikan juga bahwa terdapat interupsi
dari dua anggota dari fraksi Partai PKS, yaitu Hermanto dan juga Ansori dari fraksi PKS, yang memberikan instruksi terkait dengan pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang. Beberapa poin yang disampaikan oleh kedua anggota dari fraksi Partai PKS ini adalah meminta bahwa Jakarta ini dapat dijadikan kota legislatif, sehingga nanti pusat untuk legislatif, parlemen dan juga anggota DPR masih tetap berpusat di Jakarta. Kemudian yang lainnya juga tadi disebutkan oleh Ansori masih dari rancangan undang-undang yang sudah disusun oleh pemerintah dan juga disepakati melalui Badan Legislasi DPR RI ini tidak ditemukan di mana poin khusus Jakarta sehingga fraksi Partai PKS ini menolak untuk disahkannya RUU DKJ ini. Selain itu juga RUU DKJ ini disahkan ataupun dibahas terkesan terburu-buru, sehingga itu juga menjadi salah satu alasan dari fraksi Partai PKS untuk menolak rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menjadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Namun meskipun satu partai politik menolak untuk pengesahan Undang-Undang DKJ ini, memang pada faktanya undang-undang ini sudah disahkan dan memang ada beberapa poin-poin penting lainnya, yaitu misalnya penunjukan gubernur dan juga wakil gubernur untuk daerah khusus Jakarta ini tetap dipilih oleh masyarakat di daerah khusus Jakarta nantinya. Anggi, sekian yang bisa kami laporkan dari gedung DPR RI. Kembali ke Anda di studio. Terus Dio melaporkan dari Senayan. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.